Larasati mematut dirinya di depan cermin tua di kamar mereka. Kamar itu sederhana, jauh dari kesan mewah. Dindingnya dicat krem polos. Perabotnya dari kayu jati solid yang modelnya sudah ketinggalan zaman. Itu adalah rumah peninggalan orang tuanya. Rumah yang bersedia Larasati pertahankan alih-alih pindah ke apartemen mewah yang selalu diidamkan suaminya. Suaminya adalah Rangga. Seorang pria yang Larasati nikahi 8 tahun lalu saat pria itu masih seorang staf marketing yang penuh mimpi. Sekarang, Rangga adalah direktur di salah satu perusahaan teknologi yang sedang naik daun. Setidaknya, itulah jabatan yang tertera di kartu namanya. Hubungan mereka, seperti kamar itu, terasa solid namun kuno dan dingin. Larasati sendiri adalah definisi dari seorang ibu rumah tangga. Penampilannya sederhana. Rambutnya seringkali hanya diikat ekor kuda. Dia tidak bekerja. Rangga selalu berkata bahwa kesuksesannya sudah lebih dari cukup untuk mereka berdua. Fokus saja urus rumah. Laras, urusan cari uang, itu bagianku. Begitu kata Rangga setiap kali Larasati mengutarakan niat untuk berkegiatan di luar. Rangga tidak tahu, dan Larasati sengaja membiarkannya tidak tahu, bahwa perusahaan teknologi tempat Rangga bekerja itu, perusahaan yang dibanggakannya sebagai hasil kerja kerasnya, sebenarnya berdiri di atas warisan Larasati. Larasati adalah pemilik saham mayoritas, pewaris tunggal dari kerajaan bisnis ayahnya yang memilih untuk tetap anonim. Rangga mengira modalnya datang dari investor asing misterius yang berbasis di Singapura. Dia tidak tahu bahwa investor itu adalah perempuan yang setiap pagi membuatkannya kopi. Kehidupan rumah tangga mereka sudah lama retak. 2 tahun terakhir, Rangga berubah. Dia menjadi arogan, sering pulang larut, dan selalu ada aroma parfum perempuan lain yang tertinggal di kemejanya. Aroma yang sama dengan yang dipakai Fania, sekretaris baru Rangga yang karirnya melesat secepat gosip di kantor. Larasati tahu. Dia tahu segalanya. Dia membiarkan suaminya menganggapnya bodoh dan naif. Dia mengumpulkan bukti, bukan hanya tentang perselingkuhan, tapi tentang sesuatu yang lebih busuk di dalam perusahaannya. Malam ini adalah pesta perayaan tahunan perusahaan. Pesta termegah yang pernah mereka adakan, merayakan pencapaian target yang luar biasa. Rangga sudah berangkat 2 jam lalu. Aku harus mengurus persiapan di hotel. Laras. Banyak tamu penting, katanya tadi sore. Suaranya dingin dan tidak sabar. Larasati hanya mengangguk. Dia tahu, persiapan penting. Itu adalah menjemput Fania di apartemen mewahnya. Larasati melihat gaun yang tergantung di lemari. Sebuah gaun berwarna biru tua. Sederhana, dibelinya dari butik lokal. Rangga bahkan tidak bertanya dia akan memakai apa. Dia hanya melempar kartu kreditnya ke meja rias minggu lalu. Beli baju yang pantas. Jangan bikin aku malu. Larasati tersenyum getir. Uang yang dipakai Rangga untuk memberinya, uang belanja, adalah uangnya sendiri, yang ironisnya sedang dicuri oleh Rangga sedikit demi sedikit dari perusahaannya. Dia merapikan rambutnya, memoles riasan tipis. Dia tidak terlihat seperti istri direktur, apalagi pemilik perusahaan. Dia terlihat seperti Larasati, seorang perempuan biasa yang hendak mendatangi pesta. Perasaan dingin menjalar di dadanya. Ini bukan gugup, ini adalah ketetapan hati. Selama setahun terakhir, dia memantau suaminya melalui Bagas, CEO profesional yang dia tunjuk untuk menjalankan perusahaan. Bagas adalah satu-satunya orang di dunia yang tahu identitas aslinya sebagai pemilik. Awalnya, Larasati hanya ingin tahu kemana uangnya pergi. Dia menemukan adanya penggelembungan dana, proyek fiktif, dan transfer mencurigakan ke rekening atas nama Fania. Perselingkuhan itu menyakitkan hatinya sebagai seorang istri. Tapi pengkhianatan Rangga terhadap perusahaan peninggalan ayahnya membangkitkan amarah yang berbeda. Malam ini, dia datang bukan sebagai istri yang tersakiti. Dia datang sebagai pemilik yang akan bersih-bersih. Dia mengambil tas tangan kecilnya, memasukkan ponsel dan dompet. Dia berjalan keluar dari kamar yang sunyi itu, mengunci pintu rumah sederhana mereka,
dan memesan taksi online menuju hotel bintang 5 tempat suaminya sedang berpesta. Dia sengaja tidak meminta diantar supir perusahaan. Dia ingin tiba sebagai orang asing, sebagai orang yang tidak dianggap penting. Ini adalah bagian dari rencana akhirnya. Hotel itu menjulang megah di pusat kota. Lampu-lampu kristal berkilauan di lobi utama. Karpet merah tergelar menyambut para tamu yang mengenakan pakaian terbaik mereka. Larasati membayar taksinya dan melangkah masuk, merasa sedikit kontras dengan kemewahan di sekelilingnya. Gaun biru sederhananya tampak pucat dibandingkan gaun-gaun malam rancangan desainer yang dikenakan tamu lain. Dia menarik napas panjang, mengabaikan tatapan beberapa orang yang memandangnya sekilas, lalu melangkah menuju meja registrasi di depan ballroom. Di sana, seorang satpam berbadan tegap dengan seragam rapi berdiri mengawasi. Nametak di dadanya bertuliskan, Umar. Pak Umar menatap daftar tamu digital di tabletnya. Selamat malam, Bu. Bisa sebutkan nama dan undangannya? Sapanya, formal namun tegas. Selamat malam, Pak. Saya Larasati. Saya belum sempat mengambil undangan fisik, tapi saya istri dari Direktur Rangga. Jawab Larasati dengan tenang. Pak Umar mengerutkan kening. Dia mengetik nama, Larasati, di tabletnya. Layar itu berkedip merah. Dia mencobanya lagi. Hasilnya sama. Mohon maaf, Bu, katanya. Kali ini nadanya lebih kaku. Nama Ibu Larasati tidak terdaftar. Larasati merasakan darahnya mulai menghangat. Dia sudah menduga ini, tapi mengalaminya langsung terasa berbeda. Pasti ada kesalahan. Pak, coba periksa lagi. Larasati, istri Rangga. Pak Umar menatap Larasati dari atas ke bawah. Penampilan Larasati yang sederhana, kedatangannya yang seorang diri tanpa mobil mewah, membuatnya tampak mencurigakan di mata satpam itu. Saya sudah periksa, Bu. Nama Bapak Rangga ada, tapi pendampingnya bukan atas nama Ibu. Apa maksud Anda? Saya istrinya. Desak Larasati. Suaranya mulai sedikit bergetar, bukan karena takut, tapi karena hinaan yang mulai terasa. Maaf, Bu. Peraturannya jelas. Yang tidak ada di daftar tidak boleh masuk. Tegas Pak Umar. Dia sudah sering menghadapi situasi seperti ini. Perempuan yang mengaku-aku sebagai pasangan tamu penting untuk menyelinap masuk ke pesta mewah. Larasati terdiam. Dia tahu Rangga sengaja menghapus namanya. Ini bukan kelalaian. Ini adalah deklarasi perang yang disengaja. Dia ingin mempermalukannya. Ada keributan apa ini? Sebuah suara angkuh yang sangat Larasati kenal memecah ketegangan. Rangga muncul dari balik pintu ballroom. Dia tampak gagah dengan setelan jas hitam mahal. Namun, dia tidak sendiri. Di lengannya, bergantung seorang perempuan muda yang cantik dalam balutan gaun merah berkilauan yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Fania. Rangga menatap Larasati dengan ekspresi kaget yang cepat berubah menjadi jengkel. Dia tidak menyangka Larasati akan nekat datang sendiri. Larasati. Rangga tertawa kecil, tawa yang dingin dan meremehkan. Kamu sedang apa di sini? Ini acara penting. Laras, bukan arisan di rumah. Mata Fania menatap Larasati dengan kemenangan yang terang-terangan. Dia mengeratkan pegangannya di lengan Rangga, seolah menandai teritorinya. Sayang, mungkin ibu ini salah acara. Fania berkata dengan suara yang dibuat-buat manis. Matanya memindai gaun Larasati dengan tatapan menghina. Beberapa tamu yang baru datang mulai berhenti, memperhatikan drama kecil di lobi. Larasati menatap suaminya. Pria yang dulu berjanji akan melindunginya, kini berdiri di sana, menertawakannya bersama selingkuhannya di depan umum. Pak Umar, melihat reaksi Rangga, semakin yakin dengan dugaannya. Dia melangkah maju sedikit. Pak Rangga, ibu ini memaksa masuk, mengaku sebagai istri Bapak. Rangga menggelengkan kepalanya, masih dengan senyum mengejek itu. Pak Umar, tolong diurus ya. Saya harus menyapa tamu. Dia jelas-jelas menyangkal Larasati di depan umum. Fania lalu membungkuk sedikit ke arah Pak Umar,
seolah memberi saran yang sangat membantu. "Pak Satpam," katanya. Suaranya cukup keras untuk didengar orang-orang di sekitar. "Mungkin ibu ini mau ke acara di basement? Setahu saya, pesta untuk para staf dan driver diadakan di sana." Hinaan itu telak. Basement. Mereka menyamakannya dengan para pekerja rendahan, mengusirnya dari pestanya sendiri, di hotelnya sendiri, yang dibiayai oleh uangnya sendiri. Darah Larasati terasa mendidih lalu mendingin dalam sekejap. Tawa kecil terdengar dari beberapa tamu yang menonton. Wajah Pak Umar menunjukkan sedikit iba, tapi dia tetap harus menjalankan tugas. Rangga terlihat puas. Fania tersenyum penuh kemenangan. Larasati menatap mereka berdua. Rasa sakit hati sebagai istri kini telah lenyap, tergantikan oleh sesuatu yang jauh lebih dingin dan tajam. Dia tidak lagi melihat pria yang dicintainya. Dia melihat seorang karyawan rendahan yang lancang. Dia tidak lagi melihat perempuan penggoda. Dia melihat seorang pencuri. Di tengah tawa sinis Rangga dan tatapan merendahkan Fania, Larasati tetap diam. Dia tidak membantah. Dia tidak menangis. Dia hanya mengangguk pelan, seolah menerima nasibnya. "Baik," kata Larasati. Suaranya pelan namun jelas. Rangga dan Fania mengira mereka telah menang. Rangga hendak berbalik, menarik Fania kembali ke dalam kehangatan pesta. Namun, Larasati tidak pergi. Dia perlahan-lahan meraih tas tangannya, membukanya, dan mengeluarkan ponselnya. Di tengah tawa sinis Rangga dan tatapan merendahkan Fania, Larasati tetap diam. Dia tidak membantah. Dia tidak menangis. Dia hanya mengangguk pelan, seolah menerima nasibnya. "Baik," kata Larasati. Suaranya pelan namun jelas. Rangga dan Fania mengira mereka telah menang. Rangga hendak berbalik, menarik Fania kembali ke dalam kehangatan pesta. Di dalam pikirannya, Rangga merasa puas. Dia telah berhasil. Dia telah menunjukkan pada Larasati di mana tempatnya. Tempatnya adalah di rumah, mengurus debu dan tagihan listrik. Bukan di sini, di dunianya, di dunia orang-orang penting. Dia melirik Fania, yang menatapnya dengan penuh puja. Fania adalah perempuan yang pantas mendampinginya. Cantik, muda, ambisius, dan yang terpenting, tahu cara mematuhinya sekaligus membuatnya merasa seperti raja. Larasati adalah jangkar. Beban dari masa lalunya yang sederhana, yang menolak untuk diubah. Malam ini, dia telah memotong tali jangkar itu. Membiarkan Larasati datang adalah sebuah kesalahan, tapi mengusirnya di depan umum seperti ini adalah sebuah kemenangan telak. Fania, di sisi lain, merasakan gelombang kemenangan yang memabukkan. Dia memandang rendah perempuan di depannya. Gaun biru Larasati yang sederhana itu mungkin harganya tidak sampai 1/10 dari gaun merahnya, yang dia minta dari Rangga sebagai hadiah bonus. Dia telah bekerja keras untuk sampai di titik ini. Dia tidak hanya merebut perhatian Rangga, dia telah merebut posisinya. Dia sudah lama muak melihat Larasati, istri sah yang tampak begitu bodoh dan pasrah. Bagaimana bisa perempuan membosankan seperti itu memiliki pria sukses seperti Rangga? Fania merasa dia melakukan pelayanan publik dengan menyelamatkan Rangga dari pernikahan yang hambar. Dan malam ini, penghinaan di lobi ini adalah penobatannya. Dia bukan lagi simpanan yang bersembunyi. Dia adalah pendamping sang direktur. Dia bahkan membayangkan, mungkin tahun depan, dialah yang akan berdiri di meja registrasi ini sebagai Nyonya Rangga yang baru. Pak Umar, si Satpam, merasa serba salah. Hatinya sedikit iba melihat Larasati. Jelas kali ini drama rumah tangga yang buruk. Istri sah diusir oleh suami dan selingkuhannya. Tapi, tugas adalah tugas. Namanya tidak ada di daftar. Dan Pak Rangga, salah satu direktur tertinggi, sudah memberinya perintah tidak langsung untuk mengusir perempuan itu. Dia harus menafkahi keluarganya. Dia tidak bisa kehilangan pekerjaan karena membela seorang istri yang suaminya sendiri tidak mengakuinya. Dia berdeham, bersiap untuk mengucapkan kalimat yang lebih tegas. "Bu, sekali lagi,
Mohon jangan membuat keributan. Silakan ibu meninggalkan area lobi. Namun, Larasati tidak pergi. Dia tidak menatap Pak Umar. Matanya tertuju lurus pada Rangga. Perlahan, dia meraih tas tangan kecilnya, membukanya, dan mengeluarkan ponselnya. Rangga mendengus. Mau apa lagi? Menelepon siapa? Ejeknya. Dia melingkarkan lengannya lebih erat di pinggang Fania. Mau mengadu pada ibumu? Silakan. Katakan padanya putrinya tidak diajak pesta. Fania terkikik pelan, menyandarkan kepalanya di bahu Rangga. Sayang, jangan begitu. Kasihan, dia terlihat bingung. Suaranya pura-pura manis, tapi matanya menari-nari penuh kekejaman. Larasati mengabaikan mereka. Suara-suara di lobi, denting gelas dari dalam ballroom, tawa para tamu, dan bisikan sinis Fania, semuanya seolah menjauh. Dunia menyempit menjadi layar ponsel di tangannya. Dia tidak gemetar. Kemarahan di dalam dirinya sudah melewati titik didih. Kini ia telah mendingin menjadi sebongkah es yang tajam. Dia tidak lagi merasakan sakit hati seorang istri. Dia merasakan penghinaan seorang pemilik yang dikhianati oleh karyawannya sendiri. Pria yang dia beri kepercayaan, pria yang dia izinkan menikmati kekayaannya, kini berdiri di atas karpetnya, di dalam gedungnya, dan menertawakannya. Jarinya tidak perlu mencari kontak. Dia menekan tombol panggil cepat nomor 1. Nomor yang hanya dia gunakan untuk satu orang. Ponsel itu berdering di telinganya. 1 kali. 2 kali. Rangga mulai tidak sabar. Drama ini membosankan dan berpotensi memalukan jika dilihat oleh dewan direksi lain. Pak Umar, katanya lebih keras. Tolong antar ibu ini keluar. Dia mengganggu tamu. Pak Umar mengangguk dan melangkah maju. Bu, mohon. Tepat saat itu, panggilan di telepon Larasati tersambung. Suara di seberang terdengar profesional dan siaga, seperti biasa. Ya, Bu. Itu adalah suara Bagas. CEO yang Larasati tunjuk secara pribadi 5 tahun lalu untuk menjalankan perusahaannya. Bagas adalah seorang profesional brilian, lulusan luar negeri, yang Larasati bayar sangat mahal untuk satu hal, kesetiaan absolut. Bagas tidak tahu Larasati menikah dengan Rangga. Dia hanya tahu nama Larasati sebagai pemilik anonim yang memberinya instruksi lewat telepon dan email terenkripsi. Dia tidak pernah bertemu muka dengannya. Sampai Larasati memintanya bertemu secara rahasia setahun lalu saat dia mulai mencium bau penggelapan. Bagas adalah anjing penjaganya yang paling setia. Larasati tetap menatap Rangga. Mata suaminya itu penuh dengan kebosanan dan kejengkelan. Halo, Bagas. Suara Larasati terdengar sangat tenang, datar, tanpa emosi. Ini aku. Ada jeda singkat di seberang. Bagas pasti bingung. Larasati tidak pernah meneleponnya di jam pesta seperti ini. Aku di lobi. Lanjut Larasati. Di depan ballroom. Dia berhenti sejenak, membiarkan informasi itu meresap. Aku mau masuk ke acaraku sendiri. Keheningan di seberang saluran pecah oleh suara tarikan napas yang tajam. Larasati bisa mendengar suara kursi berderit keras, seolah Bagas melompat dari duduknya. Ibu. Ibu di mana? Di lobi utama. Ulang Larasati. Satpam bilang namaku tidak ada di daftar. Dia tidak mengizinkanku masuk. Apa? Suara Bagas terdengar seperti pekikan tertahan. Larasati mendengar suara langkah kaki yang terburu-buru, mungkin berlari di atas karpet. Di lobi, Bu? Lobi utama? Ya Tuhan, saya ke sana sekarang. Jangan kemana-mana. Bu, saya ke sana. Panggilan itu terputus. Bagas yang menutupnya. Larasati menurunkan ponselnya, tapi tidak memasukkannya kembali ke tas. Dia hanya menggenggamnya erat. Rangga tidak mendengar percakapan di seberang. Dia hanya mendengar jawaban pelan Larasati. Bagas? Kamu menelepon Bagas? CEO kita. Rangga tertawa terbahak-bahak. Kali ini tawa yang benar-benar lepas. Ya Tuhan, Larasati.
Kamu semakin konyol, serunya, membuat beberapa tamu menoleh. Kamu pikir Bagas peduli dengan ibu rumah tangga sepertimu? Kamu mau mengadukan aku ke atasanku? Kamu pikir dia akan membelamu? Fania ikut tertawa. Mungkin dia pikir Pak Bagas itu teman arisannya juga, timpal Fania. Idenya konyol. Bagas adalah sosok yang dingin dan profesional, ditakuti oleh semua direktur. Mengadukan masalah rumah tangga padanya sama saja dengan bunuh diri karir. Rangga merasa di atas angin. Larasati sudah kehilangan akal. Dia menatap Pak Umar dengan pandangan tajam. Pak Umar, saya tidak mau bilang lagi. Keluarkan dia. Pak Umar menelan ludah. Dia baru saja akan menyentuh lengan Larasati dengan sopan untuk menggiringnya pergi. Larasati menatapnya, lalu menggeleng pelan. Tidak perlu, Pak. Tunggu sebentar. Tunggu apa lagi? Bentak Rangga. Dia meraih lengan Fania. Ayo, sayang, kita tinggalkan orang gila ini. Rangga dan Fania mengambil satu langkah menuju pintu ballroom. Saat itulah, suara ding yang jernih dan tegas terdengar membelah keriuhan lobi. Itu bukan suara dari lift tamu biasa. Itu adalah suara khas dari lift pribadi di sisi lain lobi. Lift yang terbuat dari baja poles mengkilap dengan panel kayu mahoni, yang hanya bisa diakses dengan kartu khusus. Lift yang disediakan untuk tamu VVIP hotel, atau, seperti yang diketahui semua karyawan, lift pribadi untuk dewan direksi tertinggi dan pemilik perusahaan. Semua orang menoleh. Rangga dan Fania berhenti melangkah. Pak Umar membeku. Pintu baja itu menggeser terbuka dengan mulus. Pintu lift pribadi itu terbuka, menampakkan sosok Bagas. Tapi ini bukan Bagas yang biasa dilihat Rangga atau Fania di ruang rapat. Bukan CEO yang tenang, berwibawa, dan selalu mengendalikan situasi dengan setelan jasnya yang rapi tanpa celah. Bagas yang keluar dari lift itu tampak kacau. Wajahnya, yang biasanya berau tegas, kini pucat pasi dan berkeringat. Dasinya sedikit miring. Napasnya terengah-engah seolah baru berlari maraton. Matanya liar, memindai lobi dengan kepanikan murni. Dia tidak melihat Rangga. Dia tidak melihat Fania. Dia tidak melihat kerumunan tamu yang menatapnya bingung. Matanya hanya butuh 1 detik untuk menemukan sosok Larasati yang berdiri tenang di depan meja registrasi. Lalu, sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Bagas, CEO tertinggi perusahaan, pria yang ditakuti dan dihormati semua orang, pria yang gajinya puluhan kali lipat dari Rangga, berlari. Dia tidak berjalan cepat. Dia benar-benar berlari melintasi karpet lobi yang mahal itu, menerobos beberapa tamu yang menghalangi jalannya. Dia berhenti 1 meter di depan Larasati. Dan di depan semua orang, di depan Rangga, Fania, Pak Umar, dan puluhan pasang mata tamu penting, Bagas membungkukkan badannya dalam-dalam. 90 derajat. Sebuah gestur yang menunjukkan rasa hormat dan ketakutan yang luar biasa. Ibu Larasati. Suara Bagas menggema di lobi. Keras, nyaring, dan syarat dengan kepanikan yang tidak bisa disembunyikan. Maafkan saya. Saya sungguh-sungguh minta maaf. Saya tidak tahu ibu akan datang malam ini. Saya tidak tahu ada masalah di lobi ini. Ini kelalaian yang tidak terampuni. Seluruh lobi mendadak hening. Musik dari dalam ballroom terdengar sayup-sayup. Tapi di luar, tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang bernapas. Rangga membeku di tempatnya. Senyum mengejek di wajahnya luruh seperti lilin yang meleleh. Jantungnya terasa seperti berhenti berdetak. Ibu? Kenapa Bagas memanggil Larasati? Ibu? Itu bukan panggilan biasa. Itu adalah panggilan kehormatan tertinggi. Panggilan yang Bagas gunakan hanya ketika merujuk pada satu orang. Almarhum pendiri perusahaan, Ayah Larasati, yang fotonya tergantung di ruang dewan. Tapi ayahnya sudah meninggal. Kenapa? Kenapa Larasati? Di sebelahnya, Fania merasakan cengkeramannya di lengan Rangga mengendur. Lututnya lemas. Ibu Larasati? Otaknya tidak bisa memproses data itu. Pak Bagas membungkuk pada Larasati.
Pada perempuan yang baru saja dia hina untuk pergi ke basement? Rasa dingin yang menusuk mulai menjalar dari perutnya. Ini salah. Ini sangat salah. Bagas menegakkan tubuhnya. Tapi posturnya tetap membungkuk hormat. Wajahnya masih pucat. Dan kini dia berbalik menatap Pak Umar. Matanya menyala-nyala karena amarah dan ketakutan. "Pak Umar," bentaknya. Suaranya menggelegar. "Apa yang Anda lakukan? Kenapa Anda menghentikan Ibu Larasati?" Pak Umar gemetar hebat. Dia seperti melihat hantu. Dia menatap Bagas. Lalu Larasati. Lalu Bagas lagi. Saya. Pak CEO, nama beliau tidak ada di daftar. Pak. Suaranya terbata-bata. Penuh ketakutan. Daftar. Bagas tertawa. Tapi itu tawa histeris yang menakutkan. Daftar apa? Dia tidak perlu daftar. Bagas menunjuk Larasati dengan tangan gemetar. Lalu menyapu pandangannya ke seluruh lobi, ke arah Rangga, Fania, dan semua tamu yang menonton. "Dia tidak perlu ada di daftar tamu," teriak Bagas. Suaranya kini pecah. "Karena dia yang memiliki daftar itu. Dia yang memiliki hotel ini. Dia yang memiliki perusahaan ini. Dia yang memiliki kita semua." Pernyataan itu meledak seperti bom di keheningan lobi. Dia yang memiliki perusahaan ini. Rangga merasakan seluruh darah di tubuhnya surut ke kaki. Dunia di sekelilingnya berputar. Telinganya berdenging. Tidak mungkin. Larasati, istrinya yang membosankan? Istrinya yang tidak tahu apa-apa soal bisnis? Istrinya yang selalu dia anggap bodoh dan pasif? Istrinya yang baru saja dia usir di depan umum? Dia menatap Larasati. Wajah perempuan itu masih tenang. Sangat tenang. Tapi matanya tidak lagi menatapnya seperti seorang istri. Mata itu menatapnya dengan tatapan dingin seorang hakim yang akan menjatuhkan vonis. Semuanya masuk akal sekarang. Rumah sederhana yang Larasati tolak untuk tinggalkan. Keengganannya membahas warisan orang tuanya. Keberaniannya yang tiba-tiba malam ini. Panggilan telepon itu. Dia pemiliknya. Aku baru saja menghina pemilik perusahaan. Aku baru saja memamerkan selingkuhanku di depan pemilik perusahaan. Aku baru saja menertawakan istriku, yang ternyata adalah bosku. Wajah Rangga, yang beberapa menit lalu angkuh dan penuh kemenangan, kini berubah menjadi pucat pasi. Sepucat kertas. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai mengalir dari pelipisnya. Dia ingin bicara, tapi tenggorokannya tercekat. Fania merasakan kakinya menyerah. Dia terhuyung sedikit, hampir jatuh. Pemilik, perempuan yang dia anggap remeh itu adalah pemilik perusahaan? Perempuan yang suaminya dia rebut, yang uangnya dia nikmati, yang gaun merahnya ini dibeli dari uang perempuan itu? Dia menatap Larasati dengan ngeri. Dia ingat kata-katanya tadi. Mungkin ibu ini mau ke acara di basement. Ya Tuhan, dia ingin bumi terbelah dan menelannya hidup-hidup. Larasati akhirnya bergerak. Dia menghela napas pelan, seolah baru saja menyelesaikan tugas ringan. Dia menatap Bagas, yang masih tampak di ambang serangan jantung. "Bagas," kata Larasati, suaranya tetap datar, namun kini memiliki bobot otoritas yang tak terbantahkan. Suara itu memotong kepanikan Bagas seketika. "Tenanglah, ini bukan salah Pak Umar." Dia lalu menoleh ke Pak Umar, yang terlihat ingin pingsan. "Anda bekerja dengan baik, Pak. Anda hanya menjalankan prosedur sesuai daftar yang Anda terima. Terima kasih atas ketegasan Anda." Pak Umar hanya bisa mengangguk kaku, terlalu takut untuk bicara. Sikap Larasati yang memvalidasi satpam itu, alih-alih memarahinya, justru terasa lebih menakutkan bagi Rangga. Itu menunjukkan kendali penuh. Dia tidak perlu marah. Dia sudah menang. Larasati kemudian mengalihkan pandangannya dari Pak Umar. Matanya melintasi Fania, yang gemetar hebat hingga gaun merahnya bergetar. Tatapannya pada Fania hanya sedetik. Dingin, seolah melihat serangga yang tidak penting. Lalu, matanya berhenti.
terkunci pada Rangga. Rangga tersentak. Dia melihat tatapan Larasati. Tidak ada cinta. Tidak ada benci. Yang ada hanya tatapan seorang atasan pada seorang bawahan yang baru saja melakukan kesalahan fatal. Kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Larasati, aku. Rangga mencoba bicara. Suaranya serak. Larasati mengangkat tangannya sedikit, menghentikan kalimat Rangga. Dia tidak ingin mendengar apapun. Dia berbalik menghadap Bagas. Bagas, katanya, aku tidak ingin ikut pesta. Aku ingin bekerja. Antarkan aku ke ruanganku. Rangga tertegun. Ruanganku? Larasati tidak punya ruangan di kantor. Bagas, yang kini sudah sedikit lebih tenang namun masih sangat patuh, mengangguk cepat. Tentu, Bu. Tentu. Ruang penthouse sudah disiapkan seperti biasa. Lewat sini, silakan. Bagas dengan sigap menekan tombol lift pribadi dan menahan pintunya agar tetap terbuka. Larasati melangkah menuju lift. Dia melewati Rangga dan Fania seolah mereka adalah patung pajangan yang tidak bernyawa. Tepat sebelum dia masuk ke dalam lift, Larasati berhenti. Dia tidak menoleh. Bagas, katanya lagi. Ya, Bu. Panggil tim audit internal sekarang juga. Saya mau mereka di ruanganku 15 menit lagi. Jantung Rangga serasa dicabut dari dadanya. Audit? Sekarang? Dan satu lagi, lanjut Larasati. Bekukan semua akses. Komputer, email, dan kartu kredit perusahaan atas nama Direktur Rangga. Dan juga siapa namamu? Dia bertanya pada Fania, seolah baru pertama kali melihatnya. Fania tergagap. Fea. Fania. Bu. Ya. Fania. Bekukan aksesnya juga. Segera. Bagas mengangguk. Siap. Laksanakan, Bu. Larasati melangkah masuk ke dalam lift. Bagas mengikutinya, berdiri di belakangnya dengan postur hormat. Pintu baja itu mulai menutup. Detik-detik terakhir sebelum pintu itu tertutup rapat, Rangga bisa melihat pantulan wajahnya sendiri di permukaan baja yang mengkilap itu. Wajah seorang pria yang pucat, hancur, dan ketakutan. Pintu tertutup rapat, meninggalkan keheningan yang mematikan di lobi. Rangga dan Fania berdiri kaku di tempat mereka. Pesta di dalam ballroom masih berlangsung. Musiknya terdengar riang. Tapi bagi mereka berdua, dunia baru saja berakhir. Semua tamu yang tadi menonton, kini serempak memalingkan muka, pura-pura sibuk dengan minuman mereka atau mengobrol. Tidak ada yang mau terlibat. Aib itu total. Rangga, direktur yang sombong itu, baru saja dilucuti di depan umum oleh istrinya sendiri. Dan Fania, selingkuhannya yang angkuh, baru saja dihina oleh pemilik perusahaan yang dia remehkan. Kaki Rangga akhirnya lemas. Dia terhuyung ke belakang, bersandar ke dinding, napasnya memburu. Pestanya telah berakhir. Karirnya telah berakhir. Semuanya telah berakhir. Lift pribadi itu meluncur naik tanpa suara. Keheningan di dalam kotak baja mengkilap itu terasa pekat. Hanya dipecahkan oleh napas Bagas yang masih belum teratur. Larasati berdiri diam, menatap pantulan buram dirinya di dinding lift. Dia masih terlihat seperti Larasati yang sederhana, dengan gaun biru tua dan riasan tipis. Namun, aura di sekelilingnya telah berubah total. Udara di sekitarnya terasa dingin dan padat. Bagas berdiri sedikit di belakangnya, seperti seorang ajudan. Keringat masih membasahi pelipisnya. Pikirannya berpacu liar. Dia masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Selama 5 tahun dia bekerja untuk Ibu Larasati. Dia mengenalnya sebagai suara di telepon yang tegas, email yang tajam, dan investor anonim yang brilian. Dia tahu Larasati adalah putri mendiang pemilik, yang memilih untuk tidak mengambil alih perusahaan secara langsung. Dia menghormati keputusan itu. Dia bahkan, atas permintaan Larasati, membantunya memfasilitasi penempatan Rangga, yang saat itu masih manajer junior, ke posisi yang lebih tinggi. Larasati bilang, dia ingin menguji
calon suaminya dalam lingkungan yang kompetitif tanpa bayang-bayang kekayaannya. Bagas tidak pernah tahu Larasati akhirnya menikahi pria itu. Dia tidak pernah tahu bahwa Direktur Rangga yang arogan, yang sering dia curigai melakukan manipulasi kecil, adalah suami dari atasannya yang sebenarnya. Dan malam ini, atasannya, pemilik seluruh kerajaan bisnis ini, baru saja dipermalukan di lobi oleh karyawannya sendiri. Oleh suaminya sendiri. Kepala Bagas pening memikirkan betapa besar kelalaiannya. Dia seharusnya tahu. Dia seharusnya memeriksa daftar tamu itu sendiri. Ding! Pintu lift terbuka. Langsung mengarah ke sebuah ruangan yang sangat besar. Ini bukan kamar hotel. Ini adalah penthouse suite paling mewah di seluruh gedung, yang secara permanen dipesan atas nama perusahaan dan hanya bisa diakses oleh Bagas. Ruangan itu lebih besar dari seluruh rumah Larasati. Jendela-jendela setinggi langit-langit memamerkan pemandangan gemerlap kota Jakarta dari lantai tertinggi. Perabotnya minimalis namun luar biasa mahal, didominasi warna krem, abu-abu, dan kayu gelap. Di satu sisi, terdapat pusat kerja canggih dengan beberapa monitor besar yang mati. Larasati melangkah masuk seolah dia sudah tinggal di sana selamanya. Dia meletakkan tas tangannya di atas meja marmer besar. Bagas mengikutinya, menutup pintu. "Ibu." Bagas memulai, suaranya tercekat. Saya minta maaf. Saya tidak tahu. Jika saya tahu Pak Rangga adalah suami ibu, jika saya tahu dia akan." Larasati mengangkat tangannya. "Ini bukan salahmu, Bagas. Berhenti menyalahkan dirimu. Tapi daftar tamu itu, saya yang menyetujui daftar finalnya. Nama ibu tidak ada, dan nama Fania tercatat sebagai pendamping Direktur Rangga. Saya pikir ibu mengizinkan, saya tidak tahu." Bagas hampir meremas-remas tangannya. Larasati akhirnya menatapnya. Matanya melembut untuk sesaat. "Aku tahu. Aku yang membiarkan ini terjadi. Aku yang memintamu untuk tidak pernah mencampuri urusan pribadiku. Aku yang memilih untuk tetap anonim." Dia berjalan ke jendela, membelakangi Bagas, menatap lampu-lampu kota yang berkelip di bawah. "Ayahku," Larasati berkata pelan, "memintaku melakukan ini. Jangan pernah tunjukkan kekuatanmu sampai kamu benar-benar membutuhkannya," katanya. "Dan jangan pernah percaya pria yang menginginkan uangmu. Aku pikir Rangga berbeda. Aku bertemu dengannya saat aku menyamar sebagai staf magang di perusahaan kita sendiri, jauh sebelum kamu bergabung. Dia ambisius. Dia terlihat tulus." Dia tertawa pelan, tawa yang pahit. "Aku sangat bodoh. Aku memberinya segalanya secara tidak langsung. Aku mempromosikannya melalui kamu, memberinya proyek besar, memberinya modal yang dia pikir dia dapatkan dari kerja kerasnya. Aku ingin melihat apakah dia akan tetap menjadi pria yang sama. Ternyata tidak. Kekuasaan dan uang mengubahnya. Atau mungkin, dia berhenti sejenak. Itu hanya menunjukkan siapa dia sebenarnya." "Setahun lalu," lanjut Larasati, suaranya kembali mengeras, "aku mulai melihat keanehan. Proyek Omega yang kamu tandai. Aku tahu itu adalah ulahnya. Aku memintamu menyelidikinya secara diam-diam. Dan perselingkuhan ini hanya puncaknya. Ini bukan tentang hatiku yang hancur, Bagas. Ini tentang dia yang merusak peninggalan ayahku. Dia mencuri dari keluargaku." Dia berbalik dari jendela. Wajahnya kembali dingin seperti es. "Aku sengaja datang malam ini. Aku sengaja memakai gaun ini. Aku sengaja datang tanpa undangan. Aku ingin melihat. Aku ingin melihat seberapa jauh dia akan bertindak. Dan dia tidak mengecewakan." Bagas mengangguk. Kini mengerti. Ini bukan insiden. Ini adalah jebakan. Dan Rangga baru saja melompat masuk dengan kedua kakinya. Bel pintu berbunyi. "Itu pasti tim audit," kata Bagas. "Buka pintunya." Bagas membuka pintu. 3 orang pria berjas rapi, yang tampak tegang dan bingung, masuk.
Mereka jelas-jelas ditarik dari pesta. Mereka adalah tim audit internal teratas. Pemimpin mereka, Pak Irfan, seorang pria berkacamata tebal, menatap Bagas dengan cemas. "Pak CEO, ada apa?" kata staf Bapak. "Ini darurat." Bagas mundur selangkah, mempersilakan mereka masuk. "Pak Irfan, kenalkan, ini adalah Ibu Larasati. Beliau adalah pemilik tunggal perusahaan kita." Mata ketiga auditor itu membelalak kaget. Mereka memandang Larasati, perempuan sederhana yang berdiri di tengah penthouse mewah itu. Mereka pernah mendengar rumor tentang pemilik anonim, seorang pewaris yang tertutup. Mereka tidak pernah membayangkan sosoknya seperti ini. Mereka bertiga serempak menundukkan kepala sedikit, memberi hormat. Larasati tidak membuang waktu untuk basa-basi. "Selamat malam. Maaf mengganggu pesta Anda. Kita punya pekerjaan." Dia menekan sebuah tombol di meja, dan monitor besar di dinding menyala, menampilkan dashboard keuangan perusahaan. "Pak Irfan," kata Larasati, suaranya tajam dan penuh komando. "Saya mau Anda fokus ke dua hal. 1. Semua pengeluaran dan anggaran di bawah divisi Direktur Rangga selama 12 bulan terakhir. Saya mau perhatian khusus pada proyek Omega dan proyek Delta." Pak Irfan mengangguk cepat, mengeluarkan tabletnya. "Baik, Bu." 2. Lanjut Larasati. "Saya mau audit forensik penuh pada dua vendor, CV Jaya Abadi dan PT Sinar Mentari. Periksa kapan mereka didirikan, siapa pemiliknya, dan semua transaksi yang mereka lakukan dengan kita. Saya curiga mereka adalah perusahaan cangkang." Mata Pak Irfan membesar di balik kacamatanya. Ini tuduhan serius. Dan terakhir, Larasati melirik Bagas. Bagas sudah membekukan akses Rangga dan Fania Adeline. "Saya mau Anda melacak semua transfer dana dari rekening perusahaan ke rekening pribadi mereka, termasuk bonus, klaim biaya, dan apapun itu. Terutama Fania. Periksa rekening gajinya." Tim itu langsung bekerja. Suasana di penthouse itu berubah menjadi ruang perang. Jari-jari menari di atas laptop. Pak Irfan dan timnya, yang awalnya terkejut, kini bekerja dengan fokus yang mematikan. Mereka adalah profesional, dan mereka baru saja mendapat perintah langsung dari sang pemilik. Sementara itu, di lantai bawah, di luar ballroom, Rangga menyandarkan punggungnya ke dinding marmer. Dia baru saja mencoba kartu aksesnya di pintu staf. Akses ditolak. Dia mencoba membuka email perusahaan di ponselnya. Password salah. Dia mencoba membuka aplikasi perbankan korporatnya. Dibekukan. "Sialan! Sialan! Sialan!" Dia menggeram, memukul dinding dengan pelan. Fania berdiri di dekatnya. Air matanya sudah merusak riasan mahalnya. "Rangga, apa yang terjadi? Kenapa dia? Kenapa dia pemiliknya? Kamu bilang dia cuma ibu rumah tangga bodoh." Isaknya. "Diam!" bentak Rangga. Matanya merah karena panik. "Aku tidak tahu. Dia menipuku. Dia menipu kita semua." "Lalu bagaimana sekarang?" Fania menarik-narik lengan jas Rangga. "Aksesku juga diblokir. Kartu kreditku. Kartu kredit perusahaan yang kamu berikan." Rangga menatapnya dengan jijik. "Itu bukan urusanku sekarang. Kita harus..." Rangga tidak tahu harus berbuat apa. Dia terjebak, dilucuti, dipermalukan. Di penthouse, 10 menit telah berlalu. Keheningan pecah oleh suara Pak Irfan. "Bu!" katanya. Suaranya bergetar. Dia membalikan layar laptopnya menghadap Larasati. "Anda benar. CV Jaya Abadi. Didaftarkan 8 bulan lalu. Alamatnya fiktif. Dan pemilik terdaftarnya atas nama ibu kandung Nona Fania Adeline." Bagas menutup matanya. "Sebodoh itu. Dan ini," lanjut Pak Irfan, mengklik layar lain. "Aliran dananya. Proyek Omega. Anggarannya digelembungkan 30%. Selisihnya
3,4 miliar rupiah. Ditransfer ke rekening CV Jaya Abadi dalam 3 kali termin. Dan dari sana, ditarik tunai dan sebagian ditransfer ke rekening pribadi di Singapura, atas nama Rangga. Bukti itu telak. Hitam di atas putih. Penggelapan dana yang vulgar dan gegabah. Rangga begitu yakin istrinya bodoh. Dia bahkan tidak berusaha menutup jejaknya dengan rapi. Larasati menatap layar itu. Wajahnya tidak menunjukkan emosi. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kesedihan. Hanya kekosongan yang dingin. Dia sudah menduga ini, tapi melihatnya secara langsung mengkonfirmasi segalanya. Pria yang tidur di sebelahnya selama 8 tahun adalah seorang pencuri murahan. Bagus, kata Larasati pelan. Pak Irfan, cetak semua itu. Siapkan ringkasan eksekutifnya. Ya, Bu. Pestanya masih berlangsung, kan? Bagas mengerutkan kening. Ya, Bu. Musiknya masih terdengar. Kita perlu menghentikannya, kata Larasati. Sudah waktunya mengambil sampah. Di luar ballroom, kepanikan Rangga mencapai puncaknya. Dia tidak bisa menghubungi siapapun. Semua kontaknya di bank, yang biasanya merespons panggilannya dalam hitungan detik, kini seolah lenyap ditelan bumi. Ponsel pribadinya sunyi. Dia menyadari Larasati tidak hanya membekukan aset perusahaannya. Dia pasti telah membuat panggilan untuk membekukan rekening pribadinya juga. Kekuatan istrinya jauh melampaui apa yang bisa dia bayangkan. Fania, di sampingnya, telah beralih dari isak tangis menjadi kemarahan yang putus asa. Ini semua salahmu. Desisnya, suaranya serak. Seharusnya kamu tidak mengusirnya. Kenapa kamu harus begitu sombong? Rangga, kamu menghancurkan kita berdua. Diam, kamu bilang. Rangga mencengkeram lengan Fania. Cengkeramannya keras, membuatnya meringis kesakitan. Kamu pikir aku tahu? Kamu menikmati uangnya sama banyaknya denganku. Gaun merahmu itu, apartemenmu, liburan kita. Kamu sama saja denganku. Lepaskan. Fania menarik lengannya. Setidaknya aku tidak menikahi dia. Aku tidak menipunya setiap hari selama 8 tahun. Kamu hanya pelacur murahan yang... Pertengkaran kotor mereka terpotong. Mereka sadar beberapa tamu yang keluar dari toilet memandangi mereka dengan tatapan aneh. Mereka adalah sepasang tikus yang terpojok di lorong yang terang benderang. Rangga menarik napas, mencoba mengumpulkan sisa-sisa harga dirinya. Dengar, katanya pada Fania, mencoba merendahkan suaranya. Kita tidak bisa berdiri di sini. Itu membuat kita terlihat bersalah. Kita harus kembali ke meja. Bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ini pasti hanya gertakan. Salah paham. Fania menatapnya seolah dia gila. Salah paham? Dia membekukan akses kita. Rangga, di depan CEO. Dia tidak akan melakukan apa-apa di depan ratusan tamu penting. Itu akan merusak citra perusahaan, kata Rangga, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri daripada Fania. Dia hanya ingin menakuti kita. Kita masuk, duduk, dan bersikap normal. Tunjukkan kita tidak takut. Itu adalah keputusan terburuk dalam hidupnya. Dengan sisa keberaniannya, Rangga merapikan jasnya. Fania buru-buru mengusap sisa air mata di pipinya. Mereka berdua melangkah, bahu-membahu, kembali masuk melalui pintu besar ballroom. Saat mereka masuk, musik jazz yang lembut sedang bermain. Orang-orang sedang mengobrol di meja mereka, memegang gelas-gelas anggur. Namun, begitu kaki mereka melangkah di karpet, suasana berubah. Itu tidak instan. Itu terjadi secara perlahan. Seperti gelombang dingin. Meja terdekat dari pintu, yang diisi oleh manajer junior, tiba-tiba terdiam. Tawa mereka mati. Mereka menatap Rangga dan Fania, lalu buru-buru membuang muka, berbisik di antara mereka sendiri. Rangga dan Fania terus berjalan menuju meja VIP mereka di depan, dekat panggung. Setiap meja yang mereka lewati, percakapan terhenti.
Suara denting sendok garpu seolah menjadi lebih keras. Ratusan pasang mata mengikuti langkah mereka. Rumor dari lobi tadi, yang diperkuat oleh drama lift pribadi dan hilangnya sang CEO, telah menyebar seperti wabah. Mereka melihat Dion, direktur pemasaran, rival utama Rangga. Dion tidak membuang muka. Dia menatap Rangga lurus-lurus, senyum sinis yang lebar tersungging di wajahnya. Dia mengangkat gelasnya sedikit, sebuah ejekan yang brutal. Para staf perempuan yang dulu iri pada Fania, kini menatapnya dengan campuran rasa kasihan dan kepuasan yang tak tersembunyi. Mereka melihat riasannya yang luntur dan ekspresi ketakutannya. Rangga dan Fania akhirnya sampai di meja mereka. Para eksekutif lain yang semeja dengan mereka, para direktur dari divisi lain, memberi mereka anggukan kaku yang canggung. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang bertanya mereka dari mana. Kursi mereka terasa seperti kursi listrik. Rangga duduk dengan punggung kaku. Fania gemetar begitu hebat hingga dia hampir tidak bisa duduk. Keheningan di meja itu memekakan telinga. Tepat pada saat itu, musik jazz tiba-tiba berhenti. Semua orang menoleh ke panggung. Bagas telah kembali. Dia berdiri di podium kecil tempat MC tadi memandu acara. Dia memegang mikrofon. Wajahnya tenang, tapi dingin. Selamat malam, hadirin sekalian. Mohon maaf mengganggu acara makan malam Anda. Suara Bagas terdengar tenang namun berwibawa, menggema ke seluruh ruangan. Rangga merasakan firasat buruk yang menusuk perutnya. Jantungnya berdebar sangat kencang hingga terasa sakit. Ada situasi internal mendesak yang membutuhkan perhatian kita malam ini juga, lanjut Bagas. Perusahaan kita dibangun di atas fondasi integritas. Dan malam ini, integritas itu sedang diuji. Di seluruh ruangan, orang-orang saling berpandangan. Apa yang terjadi? Kami, lanjut Bagas, telah menemukan adanya indikasi kuat penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana yang serius yang dilakukan oleh oknum internal. Napas Rangga tercekat. Dia tidak akan melakukannya di sini. Tidak di depan umum. Bagas tidak menatap Rangga. Dia tetap menatap lurus ke arah kerumunan. Oleh karena itu, pemilik perusahaan telah memerintahkan audit penuh dan segera. Saat Bagas mengucapkan kata audit, 3 sosok muncul dari pintu masuk. Itu adalah Pak Irfan, si kepala auditor, yang kini tidak lagi terlihat tegang. Dia terlihat seperti seorang eksekutor. Di belakangnya, berjalan 2 orang pria berbadan tegap dengan setelan hitam dan ARPC. Bukan satpam hotel. Ini adalah tim keamanan internal perusahaan, yang biasanya mengurus aset vital. Rangga melihat mereka, dan seluruh sisa darah di wajahnya menghilang. Ketiga pria itu tidak berhenti. Mereka berjalan lurus, melewati meja-meja, melewati para tamu yang ternganga. Mereka berjalan lurus menuju satu titik. Meja VVIP tempat Rangga duduk. Seluruh ruangan kini sunyi senyap. Mereka bertiga berhenti di samping meja Rangga. Pak Irfan menatap Rangga. Pak Rangga, kata Pak Irfan. Suaranya tidak keras, tapi terdengar jelas di keheningan itu. Atas perintah langsung dari pemilik perusahaan, Ibu Larasati, Anda dibebas tugaskan untuk sementara, efektif segera. Rangga mencoba berdiri. Apa-apaan ini? Irfan, kamu tidak bisa. Kami bisa, Pak, kata Pak Irfan, memotong ucapan Rangga. Saya ditugaskan untuk menyita semua aset perusahaan yang saat ini berada dalam penguasaan Anda. Mohon serahkan laptop, ponsel perusahaan, dan kartu akses Anda. Ini adalah penghinaan tertinggi. Di depan semua kolega, rival, dan bawahannya. Saya tidak akan. Rangga memulai. Pak Irfan tidak berdebat. Dia hanya meletakkan sebuah tablet di atas meja di depan Rangga. Layarnya menyala, menunjukkan diagram alir transfer dana. Nama Rangga, nama Fania, dan nama CV Jaya Abadi dilingkari dengan warna merah tebal. Kami sudah memiliki semua buktinya, Pak, kata Pak Irfan pelan. Penggelapan dana proyek Omega dan Delta. Total kerugian sementara,
5,7 miliar rupiah. Anda mau kami membahasnya di sini, atau Anda mau menyerahkannya dengan tenang? Mata Rangga terpaku pada layar itu. 5,7 miliar. Larasati tahu. Dia tahu segalanya. Tangannya gemetar hebat. Dia tidak punya pilihan. Dia telah dijebak, ditelanjangi, dan dieksekusi di depan umum. Dengan gerakan lambat seperti robot, Rangga merogoh sakunya, mengeluarkan ponsel perusahaan dan kartu aksesnya. Dia menaruhnya di atas meja. Lalu dia mengambil tas laptop di samping kursinya dan meletakkannya di meja. Bagus, kata Pak Irfan. Dia lalu menoleh ke Fania, yang kini menangis tanpa suara. Tubuhnya berguncang hebat. Nona Fania Adeline, kata Pak Irfan, nadanya sama dinginnya. Anda juga. Laptop, ponsel, dan kartu akses. Sekarang. Fania terlalu histeris untuk bergerak. Salah satu petugas keamanan berjas hitam itu melangkah maju, mengambil tas tangan Fania dari atas meja, membukanya, mengambil ponsel dan kartu aksesnya. Dia juga mengambil tas laptop Fania. Sekarang, kata Pak Irfan, mohon ikuti kami. Kalian berdua akan diantar ke ruang rapat terpisah untuk diinterogasi. Tidak. Bisik Fania. Petugas keamanan itu menepuk bahu Rangga. Mari, Pak. Rangga berdiri. Fania juga ditarik berdiri. Dan kemudian, dimulailah jalan penuh aib itu. Diiringi oleh Pak Irfan dan dua petugas keamanan, Rangga dan Fania berjalan keluar dari ballroom, melewati ratusan pasang mata yang menatap mereka. Tidak ada yang berbisik sekarang. Mereka hanya menatap. Menatap kejatuhan seorang direktur yang sombong dan selingkuhannya yang angkuh. Itu adalah perjalanan terpanjang dalam hidup Rangga. Setiap langkah terasa seperti menginjak paku. Di panggung, Bagas masih memegang mikrofon. Dia menunggu sampai Rangga dan Fania menghilang di balik pintu. Lalu dia berdeham. Mohon maaf atas gangguannya, hadirin sekalian. Katanya, pesta malam ini selesai. Silakan menikmati sisa hidangan Anda. Perusahaan akan merilis pernyataan resmi besok pagi. Terima kasih. Dia meletakkan mikrofonnya dan berjalan turun dari panggung. Pesta itu telah hancur. Jauh di atas mereka semua, di dalam penthouse suite, Larasati tidak melewatkan satu detik pun. Dia telah menyaksikan seluruh adegan itu melalui siaran langsung kamera keamanan ballroom yang ditampilkan di monitor besar di dindingnya. Dia melihat Rangga kembali ke meja. Dia melihat Bagas naik ke panggung. Dia melihat tim audit berjalan ke meja. Dia melihat wajah pucat Rangga. Dia melihat Fania yang histeris. Dia melihat mereka digiring keluar seperti dua penjahat. Dia hanya duduk diam di sofa, memegang segelas air putih. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Tidak ada senyum kemenangan. Tidak ada air mata kesedihan. Hanya kekosongan yang dingin. Bagas masuk ke penthouse beberapa menit kemudian. Sudah selesai, Bu. Lapornya. Mereka sedang diamankan di ruang rapat kencana di lantai 3. Tim hukum kita sedang dalam perjalanan. Larasati mengangguk. Dia meletakkan gelasnya. Bagus. Dia berdiri. Aku akan mandi dan ganti baju, katanya. Setelah itu, antarkan aku ke ruang rapat itu. Aku ingin berbicara dengannya. Dengan mereka berdua, Bu? Tanya Bagas. Larasati menatapnya. Tidak, hanya dengan Rangga. Aku sudah menyiapkan berkas perceraiannya. Jam di dinding ruang rapat kencana menunjukkan pukul 3 dini hari. Ruangan itu dingin. Pendingin udaranya disetel terlalu rendah. Bau karpet baru dan pembersih furnitur terasa menusuk hidung. Ini adalah antitesis dari kemewahan pesta di lantai bawah, yang sisa-sisa makan malamnya mungkin baru saja dibersihkan. Rangga duduk di salah satu kursi kulit yang mahal. Di seberang meja, duduk Pak Irfan, si kepala auditor, dan di sebelahnya seorang perempuan yang tidak Rangga kenal, berpenampilan tajam dengan kacamata berbingkai hitam. Namanya Gita, pengacara internal perusahaan. Di kedua sisi pintu,
berdiri dua petugas keamanan berjas hitam, diam seperti patung. Sudah 2 jam Rangga di sana. 2 jam interogasi yang menguliti sisa-sisa harga dirinya. Dia mencoba segalanya. Awalnya dia marah, membentak mereka dengan statusnya sebagai direktur. Kalian tidak punya hak menahan saya. Saya akan menuntut kalian semua. Pak Irfan tidak bergeming. Dia hanya menyalakan layar besar di dinding. Di sana, terpampang bagan alir yang rapi. Rekening perusahaan. Rekening CV Jaya Abadi. Rekening pribadi atas nama Fania Adline. Rekening pribadi atas nama ibu kandung Fania. Dan sebuah rekening di Singapura atas namanya sendiri, Rangga. Panah-panah merah tebal menunjukkan aliran dana 5,7 miliar rupiah. Kami punya hak, Pak Rangga, kata Bu Gita, si pengacara. Suaranya tenang namun mematikan. Ini bukan penahanan. Ini adalah investigasi internal atas dugaan penggelapan dana berat. Hak Anda sebagai direktur sudah dicabut sementara oleh pemilik, Ibu Larasati, begitu bukti awal ini ditemukan. Kemudian Rangga beralih ke penyangkalan. Saya tidak tahu soal itu. Itu pasti Fania. Dia menjebak saya. Dia punya akses ke rekening saya. Pak Irfan menggeleng pelan. Kami sudah melacak login digitalnya. Pak, transfer ke rekening Singapura Anda lakukan dari IP address apartemen pribadi Anda, bukan dari kantor. Dan persetujuan akhir proyek Omega dan Delta itu tanda tangan digital Anda, menggunakan token pribadi Anda. Rangga terdiam. Dia ingat, dia melakukannya akhir pekan lalu, sambil tertawa bersama Fania, merayakan kebodohan Bagas yang menyetujui anggaran itu. Dia pikir dia sangat pintar. Lalu dia mencoba tawar-menawar. Dengar, ini salah paham. Larasati. Ibu Larasati, dia istri saya. Ini masalah rumah tangga. Kita bisa selesaikan ini baik-baik. Saya bisa kembalikan uangnya. Bu Gita tersenyum tipis. Pertama, Pak, uang yang Anda tawarkan untuk dikembalikan itu adalah uang perusahaan yang Anda curi. Itu bukan alat tawar-menawar. Kedua, status Anda sebagai suami pemilik justru memberatkan posisi Anda. Ini bukan hanya penggelapan dana, tapi pelanggaran kepercayaan berat. Breach of fiduciary duty. Ibu Larasati tidak melihat ini sebagai masalah rumah tangga. Beliau melihat ini sebagai pengkhianatan korporat. Rangga akhirnya hancur. Ketakutan yang sebenarnya merayap masuk. Ketakutan akan penjara. Sel yang kotor. Kehilangan kebebasan. Lalu, apa yang akan terjadi pada saya? Suaranya bergetar. Itu, kata Bu Gita, menutup laptopnya. Sepenuhnya tergantung keputusan Ibu Larasati. Dia melirik petugas keamanan. Kami sudah selesai untuk malam ini. Kami menyita ponsel pribadi Anda, laptop Anda, dan semua kartu akses. Anda akan diantar keluar dari gedung. Diantar? Maksud Anda saya ditahan? Panik Rangga. Tidak. Anda boleh pulang ke rumah Anda, kata Bu Gita. Ibu Larasati akan bicara dengan Anda di sana. Pernyataan itu lebih menakutkan daripada ancaman borgol. Mereka melepaskannya. Mereka melepaskannya untuk menemui Sang Algojo secara pribadi. Petugas keamanan mengantarnya ke lobi. Bukan lobi utama yang mewah, tapi lobi karyawan di samping. Dia berjalan keluar dari pintu kaca, merasakan udara malam Jakarta yang lembab dan panas menerpa wajahnya. Dia baru saja kehilangan segalanya dalam 3 jam. Pesta, jabatan, reputasi, dan masa depan. Dia berdiri di trotoar. Mobil mewahnya, yang tadi pagi dia parkir dengan gagah di slot direksi, kini entah di mana. Kuncinya ada di antara barang-barang yang disita. Dia merogoh sakunya. Hanya ada dompet pribadi dan kunci rumah. Rumah Larasati. Dia melihat ke seberang jalan. Pak Umar, satpam yang tadi dihinanya, sedang berjaga di pos luar. Pak Umar melihatnya. Tatapan mereka bertemu sejenak. Pak Umar tidak menunjukkan ekspresi apa-apa. Dia hanya menatap,
lalu perlahan membuang muka. Penghinaan terakhir. Bahkan satpam pun kini memandangnya sebagai sampah. Rangga berjalan tertatih ke jalan raya, menahan malu yang membakar. Dia melambaikan tangannya, memberhentikan sebuah taksi tua yang lewat. "Mau kemana, Pak?" tanya sopir taksi itu. Rangga menyebutkan alamat rumahnya. Rumah sederhana yang selalu dia benci, yang selalu dia anggap sebagai simbol kegagalan Larasati untuk beradaptasi dengan kesuksesannya. Sekarang, itu satu-satunya tempat di dunia yang bisa dia tuju. Perjalanan pulang terasa seperti mimpi buruk. Sopir taksi itu menyetel radio. Lagu dangdut ceria mengalun. Kontras yang menyakitkan dengan kehancuran di dalam dada Rangga. Pikirannya berpacu. Larasati, istrinya, pemilik perusahaan. Kenapa? Kenapa dia tidak pernah bilang? 8 tahun. Dia hidup bersama perempuan terkuat di perusahaannya dan dia tidak tahu. Dia mengingat semuanya. Setiap kali dia meremehkannya. Setiap kali dia membentaknya karena Larasati bertanya soal pekerjaannya. "Kamu tidak akan mengerti, Laras. Ini bisnis besar." Setiap kali dia memamerkan bonusnya, yang ternyata adalah uang Larasati sendiri. Setiap kali dia berbohong akan rapat lembur, padahal dia pergi ke apartemen Fania. Dia menyadari sesuatu dengan ngeri. Larasati tidak baru tahu malam ini. Dia pasti sudah tahu lama. Dia tahu soal Fania. Dia tahu soal uang. Dia sedang menonton. Selama ini, Larasati sedang menontonnya. Pesta malam ini, penghinaan di lobi, itu bukan kecelakaan. Itu adalah panggung. Panggung yang disiapkan Larasati khusus untuk eksekusinya. Rasa takutnya berganti menjadi teror yang dingin. Dia tidak menikah dengan ibu rumah tangga yang pasif. Dia menikah dengan seorang dalang yang sabar dan kejam. Taksi itu berhenti di depan gerbang rumah kayu sederhana mereka. Pukul 4 pagi. Lingkungan itu sunyi. Jangkrik masih berbunyi. "Sudah sampai, Pak," kata sopir itu. Rangga membayar dengan sisa uang tunai di dompetnya. Dia turun. Kakinya terasa seperti timah. Dia menatap rumah itu. Dulu dia melihatnya sebagai penjara yang membosankan. Kini dia melihatnya sebagai ruang pengadilan. Dia memasukkan kuncinya ke lubang kunci. Berputar dengan pelan. Pintu terbuka. Di dalam gelap. Hening. Dia pikir Larasati mungkin tidur. Mungkin dia salah. Mungkin Larasati menyuruhnya pulang hanya untuk mengusirnya besok pagi. Dia melangkah masuk. Menutup pintu pelan. "Laras?" panggilnya lirih. Lampu ruang tamu menyala. Larasati duduk di sana. Di sofa tunggal yang menghadap pintu. Dia sudah berganti pakaian. Dia tidak lagi memakai gaun biru sederhananya. Dia mengenakan setelan piyama satin berwarna gading. Rambutnya yang panjang digerai, basah, sepertinya dia baru saja mandi. Wajahnya bersih dari riasan. Dia tampak muda, tapi matanya terlihat kuno, setua waktu. Dia menatap Rangga. "Nang, Dad." Di atas meja kopi kayu di depannya, tidak ada cangkir teh. Yang ada hanya 2 tumpukan dokumen yang tebal dan sebuah pena. "Tutup pintunya, Rangga," kata Larasati. Suaranya pelan, tapi membelah keheningan rumah seperti pisau. "Duduk." Rangga menelan ludah. Dia berjalan mendekat dan duduk di sofa panjang di seberangnya. Sofa tempat mereka biasa menonton televisi. Keheningan berlangsung selama 1 menit penuh. Larasati hanya menatapnya. Membiarkannya tertekan di bawah tatapannya. Membiarkannya merasakan beratnya kejahatannya. Rangga tidak tahan. "Laras, aku bisa jelaskan. Kenapa kamu hapus namaku dari daftar?" Larasati bertanya. Pertanyaan itu mengejutkan Rangga. Dari semua hal, uang 5,7 miliar, audit, penjara, dia memulai dari sana. Dari penghinaan di lobi. "Aku." Rangga tergagap. "Itu, Fania, dia yang mengurus daftar tamu. Aku tidak memeriksa ulang."
Itu kesalahan administrasi. Larasati tertawa. Itu bukan tawa. Itu adalah suara dingin yang keluar dari tenggorokannya. Kamu masih berbohong. Bahkan sekarang. Dia mencondongkan tubuhnya. Kamu menghapus namaku, Rangga, karena kamu ingin membawa Fania sebagai pendampingmu yang resmi. Kamu ingin menunjukkan pada semua orang bahwa dialah perempuanmu. Dan kamu ingin aku, istrimu, dihentikan oleh Satpam. Kamu ingin mempermalukanku di depan Pak Umar. Rangga tidak bisa berkata-kata. Dia tahu itu benar. Kamu berhasil, lanjut Larasati. Kamu mempermalukanku. Selama 10 menit. Kamu dan selingkuhanmu menertawakanku. Dia bersandar kembali. Sekarang, giliranku. Dia menunjuk tumpukan dokumen pertama. Ini, salinan lengkap dari hasil audit Pak Irfan. 5,7 miliar rupiah. Proyek Omega. Proyek Delta. CV Jaya Abadi. Perusahaan cangkang atas nama Ibu Fania. Transfer ke rekening Singapura MU. Semuanya lengkap. Wajah Rangga memucat lagi. Kamu pikir aku bodoh, kan? Larasati bertanya. Suaranya tetap pelan. 8 tahun kamu hidup denganku. Kamu pikir aku hanya ibu rumah tangga yang menghabiskan uangmu. Kamu tidak tahu, uang yang kamu habiskan itu adalah uangku. Mata Rangga membelalak ngeri. Ya, Rangga, perusahaan itu peninggalan ayahku. Aku adalah investor misterius yang selalu kamu bicarakan. Aku yang menempatkan Bagas di sana. Aku yang menyetujui promosimu, dari manajer menjadi direktur. Aku memberimu tali yang sangat panjang. Aku ingin melihat apa yang akan kamu lakukan dengannya. Dia tersenyum getir. Aku ingin tahu, apakah pria yang kunikahi masih ada di dalam sana? Pria sederhana yang ambisius tapi jujur. Ternyata tidak. Pria itu sudah lama mati. Yang tersisa hanyalah pencuri serakah yang sombong. Aku sudah tahu soal Fania sejak 6 bulan lalu, kata Larasati. Aku sudah tahu soal penggelapan dana ini sejak 3 bulan lalu. Aku mengumpulkan semuanya. Rangga, setiap bukti transfer, setiap rekaman CCTV kamu masuk ke apartemennya di jam kerja, setiap tagihan kartu kredit. Laras, kenapa? Bisir Rangga. Kenapa? Larasati menatapnya tajam. Karena kamu menghina peninggalan ayahku. Kamu boleh menghinaku. Kamu boleh berselingkuh di belakangku. Itu menyakitkan. Ya, sebagai seorang istri. Tapi saat kamu mencuri dari perusahaan yang dibangun ayahku dengan keringat dan darahnya, saat itulah kamu menjadi musuhku. Pesta malam ini, katanya, adalah babak terakhir. Aku harus melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dan kamu, dengan kebodohan dan kesombonganmu, kamu memberikan pertunjukan yang luar biasa. Kamu menertawakanku. Kamu menyuruhku pergi ke basement. Kamu, seekor tikus, mencoba mengusir pemilik rumah. Rangga menundukkan kepalanya. Dia hancur. Bukan hanya karena ketahuan, tapi karena realisasi bahwa dia tidak pernah pintar. Dia tidak pernah hebat. Dia hanyalah mainan dalam sebuah eksperimen yang gagal. Seluruh kesuksesannya adalah ilusi yang diberikan Larasati. Dan dia telah gagal total. Keheningan di ruang tamu itu terasa berat. Menekan dada Rangga hingga sesak. Pengakuan Larasati menghantamnya lebih keras daripada bukti audit. Uang bisa dicari. Jabatan bisa hilang. Tapi fakta bahwa seluruh identitas profesionalnya selama ini adalah sebuah pemberian. Sebuah tes yang dia gagal dengan memalukan, adalah kehancuran yang tak terpulihkan. Pria yang dia banggakan di cermin setiap pagi ternyata hanyalah seorang penipu yang hidup dari belas kasihan istrinya. Dia menatap perempuan di depannya. Ini bukan Larasati yang dia kenal. Ini bukan istri pendiam yang menyiapkan kopinya dan menyetrika kemejanya. Ini adalah seorang ratu. Seorang hakim. Dan dia baru saja menjatuhkan palunya. Laras. Suaranya pecah, berubah menjadi bisikan putus asa.
Maafkan aku. Rangga tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan. Logika, kemarahan, penyangkalan, semuanya sudah tidak berguna. Yang tersisa hanyalah memohon. Dia menggeser tubuhnya dari sofa, menjatuhkan dirinya ke lantai. Dia berlutut di depan Larasati. Laras, aku mohon, maafkan aku. Dia menangis. Air mata yang tulus karena teror mengalir di pipinya. Aku hilaf. Laras. Aku dibutakan oleh Fania. Dia yang merayuku. Dia yang terus memintaku uang. Dia yang mengusulkan cara itu. Aku terjebak. Aku. Larasati menatap suaminya yang bersujud di kakinya. Pria yang dulu gagah, yang dulu dia cintai, kini berlutut seperti pengecut. Menangis dan menyalahkan perempuan lain atas kejahatannya sendiri. Jika ada sisa cinta atau iba di hatinya, pemandangan itu mematikannya seketika. Dia merasakan gelombang rasa jijik. Dia menarik kakinya perlahan dari jangkauan tangan Rangga yang gemetar. Cinta. Larasati mendengus. Kamu berani bicara soal cinta? Kamu tidak tahu arti kata itu. Kamu cinta pada jabatanmu. Kamu cinta pada uangku. Yang kamu pikir adalah uangmu. Kamu cinta pada kekuasaan yang aku pinjamkan padamu. Dan kamu terlalu bodoh dan serakah untuk menyadarinya. Jangan penjarakan aku, Laras. Rangga terisak, kini memegangi ujung meja kopi. Aku mohon, pikirkan 8 tahun pernikahan kita. Pikirkan nama baik keluarga. Pikirkan almarhum ayah dan ibumu. Itu adalah kesalahan fatal. Wajah Larasati yang tenang seketika mengeras menjadi baja. Jangan sebut nama mereka, desisnya. Suaranya turun 1 oktav, penuh dengan racun yang dingin. Jangan pernah berani menyebut nama ayah dan ibuku dengan mulut kotormu itu. Mereka membangun perusahaan itu dengan kejujuran. Kamu meludahinya setiap hari selama 2 tahun terakhir. Kamu tidak pantas menyebut nama mereka. Larasati berdiri. Gerakannya anggun, tapi penuh dengan energi yang mengancam. Rangga, yang masih di lantai, tersentak mundur sedikit. Berdiri. Rangga. Perintahnya. Aku tidak sedang bicara dengan suamiku. Aku sedang bicara dengan seorang kriminal. Berdirilah. Jadilah pria setidaknya untuk 5 menit terakhir dalam hidupmu di rumah ini. Rangga gemetar. Dia menggunakan sofa untuk menopang dirinya berdiri. Kakinya lemas. Dia merasa seperti terdakwa yang menunggu vonis. Larasati kembali ke meja kopi. Dia mengabaikan tumpukan berkas audit. Dia mengambil tumpukan dokumen kedua dan meletakkannya dengan rapi di depan Rangga. Di atasnya, dia meletakkan sebuah pena. Aku sudah memikirkan ini matang-matang, kata Larasati. Kembali ke nada suaranya yang datar dan terkendali. Aku tidak ingin menghabiskan waktu bertahun-tahun di pengadilan untuk menyeret namamu dan namaku di lumpur. Aku ingin ini selesai. Malam ini juga. Dia menatap mata Rangga. Kamu punya 2 pilihan. Rangga, dengarkan baik-baik. Dia menunjuk tumpukan dokumen itu. Pilihan 1. Ini, katanya, adalah surat gugatan cerai yang sudah disiapkan pengacaraku. Dan di bawahnya, adalah surat kesepakatan pengalihan aset. Sangat rinci. Rangga menatap dokumen itu dengan ngeri. Kamu tanda tangani malam ini juga, lanjut Larasati. Kamu ceraikan aku. Kamu serahkan semua aset atas namamu. Apartemen mewah yang kamu beli untuk Fania dengan uang perusahaan. Mobil sportmu. 2 jam tangan mewah yang kamu banggakan. Dan semua sisa dana di rekening pribadimu, termasuk rekening di Singapura itu. Semuanya akan disita dan dikembalikan ke perusahaan sebagai bagian dari ganti rugi. Apa-apa yang tersisa untukku? Bisik Rangga. Tidak ada, jawab Larasati dingin. Kamu akan keluar dari rumah ini sebelum matahari terbit. Hanya dengan koper pakaianmu. Kamu akan kehilangan segalanya. Tapi, dia berhenti sejenak. Aku tidak akan mengajukan tuntutan pidana. Aku tidak akan memenjarakanmu.
Kamu bebas pergi, memulai hidup baru dari nol. Tentu saja, namamu akan masuk daftar hitam di seluruh industri ini. Kamu tidak akan pernah bisa bekerja sebagai direktur lagi. Mungkin kamu bisa jadi penjaga toko. Aku tidak peduli. Wajah Rangga pucat pasi. Kehilangan segalanya, tapi bebas. Itu pilihan satu, kata Larasati. Dia kemudian mengambil ponselnya dari saku piyamanya. Pilihan dua. Dia mengangkat ponsel itu. Aku tidak memberimu dokumen apapun. Aku hanya menekan satu tombol. Bagas, tim pengacara, dan 2 petugas polisi yang sudah disiagakan, sedang menunggu di lobi hotel. Mereka bisa sampai di sini dalam 10 menit. Mereka akan memborgolmu di ruang tamu ini, dan menyeretmu keluar. Laras, jangan. Larasati mengabaikannya. Dengan bukti yang ada di tumpukan pertama itu, dia menunjuk berkas audit. Pengacaraku yakin kamu akan mendapat hukuman penjara minimal 10 tahun. Mungkin 15. Karena posisimu. Kamu akan kehilangan segalanya. Dan kamu akan kehilangan kebebasanmu. Kamu akan menghabiskan masa mudamu di dalam sel. Dia meletakkan ponsel itu di samping tumpukan dokumen perceraian. Pena atau telepon. Pilih sekarang, Rangga. Tidak ada keraguan di mata Larasati. Dia serius. Dia akan melakukannya. Pikiran Rangga berpacu. Penjara. Sel yang sempit. Narapidana lain. Kehidupan yang terhina. Dibandingkan kemiskinan. Hina, tapi bebas. Dia masih punya nyawa. Dia masih bisa berjalan di bawah matahari. Itu bahkan bukan sebuah pilihan. Itu adalah paksaan. Aku pilih. Suaranya serak. Aku tanda tangan. Pilihan yang cerdas, kata Larasati tanpa emosi. Dia mendorong pena itu ke arahnya. Tanda tangani semuanya. Setiap halaman yang ditandai. Tangan Rangga gemetar hebat. Dia mengambil pena itu. Dia membuka halaman pertama. Surat gugatan cerai. Penggugat. Larasati. Tergugat. Rangga. Dia menandatanganinya. Goresan pena itu terasa seperti sayatan di kulitnya. Halaman demi halaman. Pengalihan aset apartemen. Tanda tangan. Pengalihan mobil. Tanda tangan. Penyerahan rekening bank. Tanda tangan. Saat dia menandatangani, dia menyadari sesuatu. Dokumen-dokumen ini disiapkan dengan sangat matang. Tanggalnya bahkan sudah diketik. Hanya tinggal diisi hari ini. Ini bukan pekerjaan satu malam. Larasati telah merencanakan kejatuhannya selama berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan. Pesta malam ini hanyalah pemicu terakhir yang dia tunggu. Dia telah kalah jauh sebelum perang dimulai. Setelah 10 menit, dia selesai. Dia meletakkan pena itu. Habis sudah. 8 tahun kesuksesan palsu. Lenyap dalam 10 menit. Dia terduduk lemas di sofa. Bagaimana dengan Fania? Tanyanya pelan. Bukan karena dia peduli pada perempuan itu, tapi karena dia butuh seseorang untuk disalahkan. Apa dia juga bebas? Larasati tersenyum tipis. Itu adalah senyum pertama yang dilihat Rangga malam itu. Dan itu adalah hal paling menakutkan yang pernah dia saksikan. Fania, kata Larasati. Ah, ya. Si pendampingmu. Jangan khawatir soal Fania. Larasati mengambil ponselnya. Selama kamu diinterogasi Pak Irfan di ruang kencana, Fania berada di ruang rapat mawar. Bersama Bu Gita. Larasati menceritakannya dengan nada santai, seolah sedang melaporkan cuaca. Fania tidak sekuat dirimu, Rangga. Dia menangis. Dia histeris. Dia langsung menyalahkanmu atas segalanya. Ini semua ide Pak Rangga. Saya hanya disuruh. Saya takut dipecat. Saya korban. Narator di kepala Larasati memutar adegan itu. Fania, dengan riasan luntur, memohon di depan Bu Gita yang berwajah dingin. Saya akan lakukan apa saja. Jangan penjarakan saya. Bu Gita,
Atas instruksi Larasati, memberinya tawaran. Perusahaan mungkin akan mempertimbangkan untuk tidak menuntut Anda secara pidana. Dengan syarat, 1. Anda tulis pengakuan penuh, sejujur-jujurnya, tentang peran Anda dan peran Pak Rangga. 2. Anda kembalikan semua yang dia berikan pada Anda. Apartemen, mobil, perhiasan. Tentu saja, lanjut Larasati, menatap Rangga. Fania langsung setuju. Dia menandatangani surat pengakuan setebal 5 halaman, yang pada dasarnya menyalahkanmu atas segalanya. Dia bahkan memberitahu kami soal rekening Singapura MU, yang awalnya tidak kami tahu. Dia mengkhianatimu dalam waktu kurang dari 1 jam untuk menyelamatkan kulitnya sendiri. Itulah perempuan yang kamu pilih untuk menghinaku. Rangga hanya bisa menunduk. Dikhianati oleh istri dan selingkuhannya dalam malam yang sama. Jadi, Fania dipecat tanpa pesangon, simpul Larasati. Dan semua aset yang kamu berikan padanya disita. Dia bebas, sama sepertimu. Tapi dia tidak punya apa-apa, sama sepertimu. Larasati mengambil tumpukan dokumen yang sudah ditandatangani Rangga. Dia menepuk-nepuknya hingga rapi. Dia telah memenangkan perang tanpa satu pun peluru. Sudah selesai, katanya. Dia menatap Rangga. Tatapannya kini kosong. Tidak ada lagi amarah. Hanya urusan yang sudah selesai. Sekarang, ambil barang-barangmu. Barang apa? Pakaianmu. Ambil 1 koper. Bawa apa yang bisa kamu bawa dalam 15 menit. Dia melirik jam di dinding. Saat matahari terbit, aku tidak ingin melihat wajahmu lagi di rumah ini. Laras, ini jam 4 pagi, kemana aku harus pergi? Bisik Rangga, sebuah permohonan terakhir. Larasati menatapnya, seolah dia adalah orang asing yang menanyakan arah. Aku tidak peduli, katanya. Itu bukan lagi masalahku. Rangga menatapnya untuk terakhir kali. Perempuan yang dia anggap remeh. Perempuan yang memiliki segalanya. Perempuan yang baru saja mengambil segalanya darinya. Dengan langkah berat, Rangga berjalan ke kamar tidur mereka. Kamar tidur sederhana yang dulu dia benci. Dia mengambil koper kabin dari dalam lemari. Dia membuka lemari pakaiannya, yang penuh dengan setelan jas mahal, kemeja sutra, dan jam tangan. Dia sadar, semua itu bukan lagi miliknya. Dia hanya mengambil beberapa kaos, celana jeans, dan pakaian dalam. Barang-barang lamanya, sebelum dia menjadi Direktur Rangga. 15 menit kemudian, dia menyeret koper kecil itu kembali ke ruang tamu. Larasati sedang berdiri di dekat jendela, membelakanginya, menatap fajar yang mulai menyingsing di ufuk timur. Dia sedang menelepon Bagas. Ya, Bagas sudah selesai. Semuanya sudah ditandatangani. Ya, kirim kurir mengambil dokumennya jam 6 pagi. Dan tolong siapkan rapat dewan darurat jam 9. Aku akan hadir. Ya, secara pribadi. Dia menutup teleponnya dan berbalik. Dia melihat Rangga dan kopernya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berjalan ke pintu depan dan membukanya untuknya. Udara pagi yang sejuk masuk. Rangga berjalan melewatinya. Dia berhenti sejenak di ambang pintu, mengharapkan sesuatu. Entah kata makian terakhir, atau mungkin setitik penyesalan. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Larasati hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Rangga melangkah keluar dari rumah itu. Dia berjalan menyusuri jalan setapak kecil. Di belakangnya, dia mendengar suara pintu depan ditutup. Pelan, tapi tegas. Klik. Dia berdiri sendirian di jalan yang sepi, dengan 1 koper kecil di sisinya. Fajar mulai menyingsing, mewarnai langit Jakarta dengan warna oranye dan ungu. Indah. Tapi bagi Rangga, itu adalah fajar dari kehidupan barunya yang hancur. Dia tidak punya apa-apa. Dia bukan siapa-siapa. Dia telah kehilangan segalanya. 1 tahun, 365 hari. Waktu yang terasa seperti seumur hidup dan sekejap mata sekaligus. Di ruang rapat Dewan Direksi di lantai 40 gedung perusahaan,
Larasati duduk di ujung meja. Ini bukan meja biasa. Ini adalah meja mahoni solid yang dipesan khusus oleh ayahnya 20 tahun lalu. Meja yang sama di mana ayahnya membangun kerajaan ini. Di dinding di belakangnya, tergantung potret cat minyak ayahnya. Seorang pria dengan tatapan tajam namun senyum bijaksana. Dulu, Larasati selalu merasa kecil di bawah tatapan itu. Sekarang, dia merasa sejajar. Larasati yang duduk di kursi itu hari ini adalah perempuan yang sama sekali berbeda dari perempuan yang berdiri gemetar menahan hinaan di lobi hotel setahun yang lalu. Rambutnya, yang dulu hanya diikat ekor kuda seadanya, kini dipotong model bob sebahu yang presisi, membingkai wajahnya yang kini selalu terpoles riasan profesional yang tipis namun tegas. Dia tidak lagi memakai gaun biru sederhana. Hari ini, dia mengenakan setelan celana berwarna ivory yang dijahit khusus, blus sutra di dalamnya berwarna biru safir, warna yang mengingatkannya pada gaun malam itu, sebuah pengingat pribadi akan apa yang telah dia lalui. Di pergelangan tangannya, melingkar jam tangan wanita yang elegan, bukan penanda kemewahan, tapi penanda otoritas. Matanya, yang dulu sering menunduk pasif, kini menatap lurus, tajam, dan analitis. Di sekeliling meja, duduk 12 anggota dewan lainnya. Beberapa adalah wajah-wajah lama, sekutu ayahnya yang Larasati panggil Om saat kecil, yang kini menatapnya dengan rasa hormat yang baru. Beberapa lagi adalah wajah-wajah baru, para profesional muda dan brilian yang dia rekrut sendiri setelah membersihkan perusahaan dari sisa-sisa kroni Rangga. Di sebelah kanannya, seperti biasa, duduk Bagas. Posisinya sebagai CEO tetap kokoh, namun kini dia tidak lagi melapor pada investor anonim. Dia melapor pada perempuan di sebelahnya, dan kemitraan mereka berjalan mulus. Laporan kuartal ketiga sangat memuaskan. Bagas, Larasati memulai rapat. Suaranya tenang, jelas, dan memenuhi ruangan tanpa perlu berteriak. Pertumbuhan 12% di divisi teknologi baru melampaui ekspektasi. Saya ucapkan selamat kepada seluruh tim. Bagas mengangguk. Terima kasih, Bu. Ini semua berkat arahan Ibu untuk memfokuskan kembali anggaran riset dan pengembangan. Di seberang meja, Dion, direktur pemasaran yang dulu menyeringai pada Rangga, berdeham. Dion adalah salah satu yang selamat dari pembersihan. Dia pintar dan oportunis. Setelah kejatuhan Rangga, dia adalah orang pertama yang membawakan Larasati data yang memberatkan sisa faksi Rangga, menjilat ludahnya sendiri untuk mengamankan posisinya. Larasati tahu persis tipe orang seperti Dion, tapi dia berguna. Ibu Larasati, kata Dion, senyumnya profesional. Dengan momentum ini, saya mengusulkan kita melipat gandakan anggaran pemasaran untuk kuartal 4. Kita serang pasar regional. Kita bisa mencapai 15%. Larasati mengangkat tangannya sedikit. Dion langsung berhenti bicara. Pak Dion, kata Larasati, saya menghargai antusiasme Anda. Tapi saya sudah melihat proposal Anda. Anda ingin menyerang pasar. Saya tidak mau menyerang. Saya mau menguasai. Dia menekan sebuah tombol, dan layar besar di dinding menyala. Bukan grafik penjualan yang gemilang, melainkan data keluhan pelanggan. Ini, katanya, menunjuk sebuah diagram batang yang tinggi. Adalah masalah kita. Angka retensi pelanggan kita turun 2%. Kita tumbuh cepat, tapi kita bocor di bawah. Tim Anda terlalu fokus mencari pelanggan baru sampai lupa merawat yang lama. Kita tidak akan menghabiskan Rp1 pun untuk menyerang pasar baru sebelum kita menambal kebocoran ini. Dion terlihat sedikit pucat. Dia tidak menyangka pemilik baru ini akan repot-repot membaca data call center. Larasati melanjutkan, saya tidak mau pertumbuhan 15% yang semu. Saya mau pertumbuhan 10% yang solid dan berkelanjutan. Anggaran pemasaran Anda tidak akan saya gandakan. Anggaran itu akan saya alihkan ke divisi layanan pelanggan untuk pelatihan dan penambahan sistem baru. Anda, dia menatap Dion tajam, akan bekerja sama dengan mereka. Buat kampanye untuk pelanggan lama kita.
Saya mau angka retensi itu kembali naik sebelum rapat kuartal berikutnya. Paham? Keheningan di ruangan itu menegaskan otoritasnya. Dion, si direktur angkuh, hanya bisa menunduk. Paham, Bu. Akan saya laksanakan. Bagas memandangnya dari samping dengan kekaguman yang tersembunyi. Setahun ini adalah sebuah transformasi. Awalnya, Larasati memintanya untuk tetap memimpin rapat, sementara Larasati hanya akan duduk dan mengamati. Selama sebulan pertama, dia adalah bayangan di ruang rapat. Dia membaca setiap dokumen, setiap laporan, setiap email dari 5 tahun terakhir. Dia mempelajari bisnis ayahnya dari nol, dengan kecepatan yang mengerikan. Di bulan kedua, dia mulai bertanya. Pertanyaan-pertanyaannya tajam, langsung ke intinya. Di bulan ketiga, dia mulai memberi perintah. Dan di bulan keempat, dia mengambil alih kursi di ujung meja itu. Dia tidak memerintah dengan amarah atau ketakutan, seperti yang Rangga coba lakukan. Dia memerintah dengan data, logika, dan kejelasan visi yang absolut. Orang-orang mengikutinya bukan karena mereka takut, tapi karena mereka tahu dia benar. Perusahaan, yang sempat goyah karena skandal Rangga, kini lebih kuat, lebih bersih, dan lebih menguntungkan daripada sebelumnya. Dia telah memotong semua lemak, semua proyek fiktif, semua pemborosan yang ditoleransi Rangga. Dia menjalankan warisan ayahnya dengan presisi seorang ahli bedah. Bagi Larasati sendiri, setahun ini adalah kebangkitan. Dia menjual rumah kayu sederhana itu. Rumah itu menyimpan terlalu banyak kenangan tentang perempuan yang bukan lagi dirinya. Dia kini tinggal secara permanen di penthouse mewah di atas hotel itu, tempat di mana dia pertama kali mengambil kembali kekuatannya. Awalnya terasa aneh, tinggal di ruangan besar yang dingin sendirian. Tapi dia segera menyukainya. Keheningan itu bukan lagi kesepian, itu adalah kedamaian. Dia menemukan kegembiraan dalam bekerja. Sesuatu yang selalu Rangga larang darinya. Ternyata, dia berbakat. Dia memiliki insting bisnis ayahnya. Dia menikmati tantangan memecahkan masalah yang kompleks, membangun strategi, melihat timnya berhasil. Dia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang seorang pria. Dia adalah matahari bagi orbitnya sendiri. Tentu saja, ada bekas luka. Pengkhianatan 8 tahun pernikahan tidak hilang dalam semalam. Ada malam-malam di mana dia terbangun, teringat akan tawa Rangga di lobi, atau kebohongan Fania yang begitu mulus. Tapi rasa sakit itu tidak lagi melumpuhkan. Itu telah berubah menjadi bahan bakar. Itu adalah pengingat abadi untuk tidak pernah lagi membiarkan siapapun meremehkannya. Tidak pernah lagi menyembunyikan kekuatannya hanya untuk membuat seorang pria merasa nyaman. Rapat Dewan Direksi selesai 2 jam kemudian. Para anggota Dewan keluar satu persatu, meninggalkan Larasati dan Bagas di ruangan itu. Anda tegas sekali pada Dion, kata Bagas, sambil membereskan tabletnya. Larasati tersenyum tipis, senyum yang kini lebih sering muncul di wajahnya. Dia butuh itu. Dia terlalu fokus pada citra, lupa pada substansi. Mengingatkanku pada seseorang. Bagas tahu persis siapa yang Larasati maksud. Dia tidak pernah menyebut nama Rangga. Tidak sejak hari Larasati menyerahkan dokumen perceraian yang sudah ditandatangani itu padanya. Bagi Larasati, Rangga sudah selesai. Dia adalah bab yang sudah ditutup, buku yang sudah dibuang. Makan siang, tanya Bagas. Restoran di mezanine hotel baru saja meluncurkan menu baru. Manajer hotel terus bertanya kapan Anda ada waktu untuk mencobanya. Larasati melihat jam tangannya. Pukul 12 siang. Kenapa tidak? Katanya, berdiri. Kerja keras harus diimbangi makan enak. Dia berjalan keluar dari ruang rapat itu. Bagas mengikutinya. Saat dia melewati potret ayahnya, dia berhenti sejenak. Dia merasa ayahnya tersenyum padanya. Dia bukan lagi hanya pewaris. Dia adalah penerus. Dia meluruskan jasnya dan berjalan menuju lift, menuju hotel yang setahun lalu menjadi saksi penghinaan terbesarnya, dan kini menjadi simbol kemenangannya.
Restoran di lantai mezanine hotel itu adalah puncak kemewahan yang tenang. Dengan jendela kaca raksasa dari lantai ke langit-langit, para tamu bisa bersantap sambil memandang ke bawah, ke lobi utama hotel yang megah. Karpetnya tebal, meredam setiap langkah. Denting sendok perak dan obrolan pelan menjadi musik latar. Begitu Larasati dan Bagas melangkah keluar dari lift pribadi yang membawa mereka langsung ke restoran, manajer umum hotel, seorang pria Prancis yang kaku bernama Tuan Dubois, langsung menyambut mereka dengan senyum lebar dan bungkukan hormat. "Ibu Larasati, sungguh suatu kehormatan," katanya dengan aksen kental. "Meja terbaik sudah kami siapkan untuk Anda. Tepat di dekat jendela, seperti yang Anda suka." "Terima kasih, Tuan Dubois," kata Larasati. Suaranya ramah namun menjaga jarak. Mereka diantar ke meja di sudut, memberikan pemandangan paling sempurna ke seluruh lobi di bawah. Setahun yang lalu, Larasati berdiri di sana, di depan meja registrasi, diusir seperti pengemis. Hari ini, dia duduk di atas mereka, menatap ke bawah seperti seorang ratu. Ironi itu tidak luput darinya. Mereka memesan makanan. Bagas mengangkat gelas air putihnya. "Untuk kuartal yang sukses," katanya. "Untuk kuartal yang sukses," Larasati mengulang, mendentingkan gelasnya. Mereka mulai makan, mengobrol ringan tentang tren pasar global dan rencana liburan akhir tahun Bagas. Larasati merasa rileks. Ini adalah kehidupannya sekarang. Penuh tantangan, tapi memuaskan. Di tengah-tengah obrolan mereka, tatapan Larasati tanpa sengaja tertarik pada pergerakan di lobi di bawah. Ada sedikit keributan di dekat pilar marmer besar, tidak jauh dari pintu masuk toilet umum. Seorang supervisor host keeping yang bertubuh gempal tampak sedang memarahi seorang petugas kebersihan. Supervisor itu menunjuk-nunjuk ke lantai dengan marah, sementara si petugas kebersihan hanya berdiri menunduk, bahunya terguncang. Petugas kebersihan itu mengenakan seragam biru pudar yang kebesaran. Rambutnya, yang dulu pirang berkilau dan selalu ditata sempurna, kini berwarna coklat kusam dan diikat berantakan di bawah topi seragam. Bahkan dari kejauhan, Larasati bisa melihat betapa kurus dan lelahnya perempuan itu. Lalu, perempuan itu mengangkat wajahnya sejenak untuk bergumam meminta maaf. Jantung Larasati tidak berdebar. Dia hanya merasa sedikit terkejut. "Itu Fania." Narator yang serba tahu itu melayang turun sejenak, masuk ke dalam pikiran Fania. Hidup Fania adalah neraka. Setelah dipecat dan dipermalukan, dia pikir dia bisa dengan mudah mendapatkan pekerjaan baru. Dia masih muda, dia cantik, tapi dia salah. Skandal itu menyebar. Reputasinya hancur. Tidak ada perusahaan terkemuka yang mau menyentuhnya. Dia bukan lagi Fania si sekretaris direktur yang glamor. Dia adalah Fania si simpanan pencuri. Apartemen dan mobilnya disita oleh tim hukum Larasati. Uang di rekeningnya dibekukan. Ibu kandungnya, yang namanya terseret karena perusahaan cangkang itu, kini membencinya. Dia diusir dari rumah. Dia mencoba melamar pekerjaan sebagai resepsionis, tapi penampilannya yang kusam karena stres dan kurang gizi tidak lagi menarik. Setelah berbulan-bulan menganggur dan terlilit utang, satu-satunya pekerjaan yang bisa dia dapatkan adalah sebagai petugas kebersihan. Dan takdir, dalam kekejamannya yang puitis, menempatkannya di hotel yang sama tempat dia merayakan kemenangannya. Setiap hari, dia harus membersihkan toilet yang digunakan oleh orang-orang yang dulu dia anggap setara. Dia menggosok lantai marmer yang dulu dia injak dengan sepatu hak tinggi mahalnya. Supervisornya membentaknya lagi. "Jangan menangis. Cepat ambil pelmu. Lantai lobi ini harus mengkilap sebelum rombongan tamu dari kedutaan datang. Malas sekali kamu." Fania mengangguk, mengusap air matanya dengan punggung tangannya yang kini kasar dan kapalan. Dia berbalik, menyeret ember pelnya yang berat. Larasati, dari atas, memandangi semua itu. Dia tidak merasakan iba. Dia juga tidak merasakan kemarahan. Dia hanya merasakan keadilan. Fania ingin sekali berada di hotel mewah ini, ingin menjadi bagian dari dunia ini. Sekarang dia mendapatkannya.
Dia menjadi bagian dari fondasi tak terlihat yang membuat kemewahan itu tetap berjalan. Dia adalah kotoran di bawah sepatu para tamu. Larasati baru saja akan mengalihkan pandangannya kembali ke Bagas, ketika pemandangan lain di pintu masuk utama menarik perhatiannya. Sebuah mobil sport hitam mengkilap, model terbaru, berhenti dengan mulus di bawah kanopi lobi. Pintu lobi berputar, dan seorang pria bergegas keluar. Bukan tamu. Dia mengenakan seragam valet parking berwarna merah marun dan emas yang norak, sedikit terlalu ketat di badan. Pria itu berlari kecil, membukakan pintu mobil untuk pengemudinya. Pengemudinya adalah seorang pria muda yang tampak seusia Rangga, mengenakan setelan mahal. Si valet membungkuk dalam-dalam. "Selamat siang, Tuan. Selamat datang di hotel kami." Larasati membeku. Dia mengenali suara itu. Dia mengenali postur itu, meskipun kini lebih kurus dan bungkuk. Itu Rangga. Narator yang serba tahu itu kini beralih ke Rangga. Jika hidup Vania adalah neraka, hidup Rangga adalah purgatorium tanpa akhir. Setelah malam itu, dia menjadi paria. Didepak dari rumah dengan satu koper. Dia mencoba menghubungi teman-temannya. Tidak ada yang mengangkat telepon. Berita kejatuhannya yang memalukan di pesta, dieksekusi di depan umum oleh istri yang ternyata adalah pemilik, adalah gosip terpanas di dunia korporat. Dia masuk daftar hitam. Bukan hanya di industri teknologi, tapi di semua industri. Nama, Rangga, identik dengan kebodohan, kesombongan, dan pengkhianatan. Tidak ada yang mau mempekerjakannya. Uangnya habis dalam beberapa minggu. Dia menjual pakaian bermereknya untuk makan. Dia pindah dari satu kos-kosan sempit ke kos-kosan lain yang lebih murah. Setelah setahun hidup menggelandang, dia berhasil mendapatkan pekerjaan. Satu-satunya pekerjaan yang mau menerimanya, setelah dia memohon dan menggunakan nama palsu di lamarannya, namun harus menunjukkan KTP aslinya saat diterima. Valet parking di hotel yang sama. Manajer valet itu mengenali namanya, tapi dia sedang butuh orang, dan dia menikmati gagasan bahwa mantan direktur yang sombong kini harus memarkirkan mobil untuknya. Setiap hari adalah siksaan. Rangga, yang dulu menganggap para